Halo, perkenalkan nama saya Marina Borambarita. Saya dengan NIM 4122211161. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah MPPH saya yang akan saya upload. Jadi di sini saya akan membahas tentang dua pendekatan utama dalam penelitian. Dalam penelitian terdapat dua pendekatan utama, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif seperti data gambar dan observasi, termasuk juga dengan tekstual. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena sosial atau psikolog secara mendalam dan rinci. Adapun penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik, yaitu berfokus pada pengumpulan data kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, berorientasi pada pemahaman mendalam dan rinci tentang fenomena yang diteliti. Terus selanjutnya tidak menggunakan statistik atau metode kuantitatif lainnya. Terus yang kedua itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif, seperti bisa disebut juga dengan data numerik dan data statistik. Penelitian kuantitatif ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk menguji hipotesis atau memprediksi fenomena sosial atau psikolog. Adapun penelitian kuantitatif ini memiliki karakteristik juga seperti penelitian kualitatif, yaitu berfokus pada pengumpulan data kuantitatif, menggunakan metode pengumpulan data seperti survei, eksperimen, dan analisis data sekunder. Yang selanjutnya berorientasi pada pengujian hipotesis atau prediksi fenomena yang diteliti. Yang selanjutnya menggunakan statistik dan metode kuantitatif lainnya untuk menganalisis data. Terdapat beberapa perbedaan yang bisa kita lihat dari antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan atau berfokus pada pemahaman mendalam, sedangkan penelitian kuantitatif ini berfokus pada pengujian hipotesis atau prediksi. Selanjutnya penelitian kualitatif ini menggunakan data kualitatif, sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan data kuantitatif. Yang selanjutnya metode pengumpulan datanya. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode seperti wawancara, observasi, sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan metode seperti survei dan eksperimen. Penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan penelitian yang berbeda dengan tujuan, jenis data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Pemilihan pendekatan penelitian yang tepat tergantung pada tujuan penelitian dan jenis fenomena yang diteliti. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif ini apakah penelitian hukum bisa menggunakan penelitian kuantitatif? Jawabannya bisa. Dalam penelitian hukum, penelitian kuantitatif dapat dilakukan, tetapi beberapa keterbatasan dan pertimbangan. Jadi dalam penelitian hukum itu bisa menggunakan penelitian kuantitatif, tetapi mempunyai keterbatasan, tapi bisa.
Keterbatasan penelitian kuantitatif dalam hukum itu ada beberapa. Satu, hukum memiliki unsur-unsur yang tidak dapat diukur secara pasti, seperti interpretasi dan penafsiran. Yang kedua, data hukum ini tidak selalu numerik, yang artinya data hukum seringkali berupa teks, contohnya teks, dokumen, dan keputusan pengadilan yang tidak dapat diukur secara numerik. Yang ketiga, konteks hukum sangat penting, yang artinya hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. Kita kan sering tahu hukum itu memang sangat dipengaruhi, pokoknya hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang tidak dapat diabaikan dalam penelitian kuantitatif. Kemungkinan penelitian kuantitatif dalam hukum itu: satu, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis data hukum seperti analisis statistik terhadap keputusan pengadilan atau analisis kuantitatif terhadap data kejahatan. Yang kedua, penelitian eksperimental dapat digunakan untuk menguji efektivitas dan suatu intervensi hukum atau untuk mempelajari perilaku hukum. Yang ketiga, penelitian survei dapat digunakan untuk mempelajari perilaku hukum, pengetahuan hukum, atau sikap terhadap hukum. Selanjutnya ada beberapa contoh penelitian kuantitatif dalam hukum, yaitu analisis statistik terhadap keputusan pengadilan, yaitu yang artinya penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari pola keputusan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Yang kedua, penelitian eksperimental terhadap efektivitas intervensi hukum, yang artinya penelitian ini dapat digunakan untuk menguji efektivitas suatu intervensi hukum dalam mengurangi kejahatan. Yang ketiga, penelitian survei terhadap pengetahuan hukum masyarakat. Penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari pengetahuan hukum masyarakat dan sikap terhadap hukum. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar, saya meminta ampun kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.